Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama, Indo Sihaan, TB 4546, Prodi Teknik Masyarakatan kelas B. Seminar proposal yang saya bawakan berjudul Optimalisasi Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Pematang Siantar. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membawahi Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis. Tugas dari lapas tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu sebagai tempat untuk memberikan program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan, yang mana salah satu tugas pokok dan fungsi lapas yaitu dalam bidang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan secara holistik, komprehensif, yang meliputi upaya medik, promosi, preventif, kuantitatif, dan rehabilitatif yang pada pelaksanaannya diberikan secara terkoordinasi dan terpadu. Kurangnya pelayanan kesehatan yang baik merupakan salah satu penyebab permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia. Salah satu penyebab pelayanan kesehatan itu tidak berjalan dengan baik, khususnya bagi lingkungan masyarakatan, karena kurangnya sumber tenaga kesehatan yang memadai dan sarana prasarana di tiap-tiap UPT yang masih kurang ataupun belum disediakan. Adapun rumusan masalah dari seminar proposal ini yaitu bagaimana pelaksanaan pelayanan dan pengoptimalisasian kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Yang kedua, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami, dan mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan dan pelayanan kesehatan bagi narapidana di lapas kelas 2 Pematang Siantar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu yang mana dalam hal ini diharapkan hasil penelitian dapat menjadi referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pemasyarakatan, yang berkaitan dengan pengoptimalisasian pelayanan kesehatan di lapas. Yang kedua, manfaat praktis. Itu diharapkan dapat jadi bahan informasi dan tambahan wawasan bagi pembaca atau pihak lain yang berminat untuk mengkaji lebih lanjut dengan jenis pendekatan maupun sudut pandang yang berbeda. Adapun asumsi dalam penelitian ini yaitu kurangnya tenaga kesehatan yang berpengaruh terhadap keterbatasan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi narapidana. Selanjutnya bab 2, tujuan pustaka. Dalam artikel yang berjudul Implementasi Hukum Kesehatan bagi Narapidana, metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini yaitu metode deskriptif kualitatif, yang mana metode ini bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Hasil dari penelitian ini banyak kendala yang dialami dalam lapas dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana, yang mana hal ini dipengaruhi oleh jumlah narapidana yang cukup banyak atau melebihi kapasitas atau yang biasa disebut overcrowded. Dalam penelitian ini memiliki suatu persamaan, yaitu pemenuhan hak kesehatan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, yang mana dalam keduanya ini berkaitan dengan kesehatan narapidana di lembaga masyarakatan. Tetapi terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dan perspektif yang digunakan. Penelitian skripsi berfokus pada pelayanan kesehatan dan perawatan narapidana oleh petugas kesehatan. Selanjutnya tinjauan teori. Tinjauan teori. Teori kualitas pelayanan. Menurut para Saruman Zetalm serta Berry di tahun 1988, terdapat 5 dimensi. Yang pertama, bukti fisik. Yang kedua, keandalan. Tiga, daya tangkap. Keempat, assurance. Dan yang kelima, empati. Adapun definisi operasional yang pertama yaitu pelayanan kesehatan, yang mana dalam hal ini yaitu upaya yang dilakukan oleh tenaga medis dan petugas di lapas kelas 2 Pematang Siantar untuk memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada narapidana. Dalam hal ini terdapat pengoptimalan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan agar dapat memenuhi kebutuhan narapidana sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya, bab 3 mengenai metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yang mana pada penelitian kualitatif yang digunakan ialah metode penelitian yang mendasarkan penelitiannya terhadap fenomena sosial sebagai realitas yang mengandung kompleksitas makna dan bersifat interaktif. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian digunakan yaitu deskriptif dan memberikan gambaran umum tentang objek penelitian dalam kaitannya dengan topik penelitian. Desain penelitian ini berupaya mengkaji segala sesuatu yang bersifat fleksibel terkait dengan realitas yang ada. Selanjutnya, sumber data. Sumber data dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, data primer, yaitu
dalam bentuk dokumen pribadi, data yang dapat diambil dari wawancara, dan dokumentasi. Yang selanjutnya, data sekunder. Data sekunder dapat diambil dari buku, skripsi, dan jurnal ilmiah yang mendukung data primer. Selanjutnya, teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu secara observasi dan dengan cara melakukan wawancara. Adapun teknik analisis data, yang pertama reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, dan verifikasi. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian dapat kita lihat pada tabel yang telah saya sajikan di sini, yaitu yang pertama persiapan penelitian, yang kedua penyusunan rencana kerja, yang ketiga penyusunan alat pengumpulan data, dan yang keempat pengumpulan data, yang kelima pelaksanaan wawancara dengan petugas kesehatan dan narapidana, dan yang keenam analisis data, dan yang terakhir penyusunan laporan. Yang mana penelitian ini membutuhkan waktu sebanyak 2 minggu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.